Ya, sudah siap semuanya? Kakak Ajeng, di sini saya tidak sendirian bersama dengan driver kita hari ini, Pak Endika. Jadi kurang lebih 40 menit ke depan, kami akan menemani adik-adik sekalian untuk berkeliling Kota Malang. Kita berangkat, Pak Endika? Oh iya, jalan-jalan ya. Mas. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit peraturan di dalam Macito. Yang pertama, adik-adik mohon untuk tidak buang sampah di dalam bus Macito, maupun keluar bus Macito ya. Yang kedua juga dimohon untuk tidak mengeluarkan anggota tubuhnya terlalu keluar melebihi batas bus Macito. Ini dari kelas berapa? Baik, ini baru pertama kali naik Macito? Ya. Ada yang sudah pernah naik Macito? Oh, ini ada yang pernah, ada yang belum pernah ya. Bentuk bundar gitu ya. Makanya di sini juga disebut dengan alun-alun bundar. Dan ini sudah ada sejak tahun 1920. Pada zaman penjajahan ini sudah ada. Sementara untuk monumennya yang di tengah itu dibangun 1 tahun setelah kemerdekaan, tahun 1946. Itu kalau kita lihat monumennya itu berbentuk bambu runcing, menggambarkan persenjataan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Kalau kita lihat lagi di kolamnya, itu ditumbuhi bunga berwarna merah dan putih, artinya melambangkan keberanian dan juga kesucian, seperti bendera merah putih bangsa Indonesia. Nah, di alun-alun Tugu ini juga merupakan pusat pemerintahan, ada gedung balai kota, ada gedung DPR, dan di sini rata-rata gedungnya peninggalan zaman penjajahan Belanda semua. Ini kita masuk ke Jalan Kahuripan. Di sini banyak sekali restoran-restoran dan juga hotel, yang mana nuansa bangunannya itu juga masih peninggalan penjajahan Belanda semua. Di sini juga ada markas komando TNI Kodim 0833. Di sini ada yang bercita-cita jadi tentara? Ada? Oh, di belakang ada yang mau jadi tentara. Atau mungkin ada yang cita-citanya mau jadi di Zoom? Ada simpang yang dipantau 24 jam langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Dulu di sini ada pengusaha kaya namanya Pak Raja dan Pak Ali. Tempatnya perusahaan itu ada di kafe yang depan itu. Makanya di sini disebut menjadi Simpang Raja Bali. Seperti itu. Berbelok, kita menyusuri Jalan Kayu Tangan Heritage. Ada yang sudah pernah ke sini? Oh ya, rata-rata sudah pernah ya, karena memang ini destinasi yang lumayan baru di Kota Malang, persembahan dari wali Kota Malang. Biasanya jam-jam terbaiknya Kayu Tangan Heritage ini kalau sore hari sampai malam hari. Kalau Sabtu Minggu juga biasanya ada musisi yang nyanyi. Ke toko beli es krim ya.
Ayo. Nah, kalau ini pasti sudah banyak yang tahu ya, ini apa namanya? Jalan Malang. Biasanya kalau orang Malang tuh ngapain aja? Apa? Ya, itu bisa juga, santai-santai gitu ya maksudnya. Jalan-jalan. Di sini juga kalau Senin sampai Kamis ada perpustakaan sini biasanya. Namanya Mobil Warta. Dan di sini juga ada arena bermain anak. Kemudian ada fasilitas olahraga juga. Jadi fasilitas di alun-alun ini sudah semakin lengkap. Nah, ini coba kita tengok ke belah kanan. Ini ada nenek moyangnya Mas Tito ini. Belum ada Mas Tito ini, naik odong-odong. Cuman kalau naik odong-odong harus bayar. Ada yang tahu ini bisa masuk jalan apa ini namanya? Oh, ada yang rumahnya. Taruh bawah aja nggak apa-apa. Kalau di Taruh bawah aja nggak apa-apa. Tapi Heritage, nggak usah kita ngangkut. sudah menemukan satu kuliner legendaris yaitu Cok Ice Cream Food. Yang satu ini juga nggak kalah legendaris. Di pojok depan itu ada yang namanya Depot Es Talon. Itu juga jual es. Tapi bedanya di sini jual es campur, es teler. Ini sudah ada sejak 1950. Wah, sudah lama sekali ya. Kalau orang Malang pasti. Ini namanya apa? Kok nggak tahu? Apa? MOG, Mall Olympic Garden. Nah, ini pusat perbelanjaan mall terbesar di Kota Malang saat ini. MOG. Rumah Pak Jokowi? Salah, rumah siapa? Ini adalah rumah wali kota Malang. Nah, terus di depannya, di halamannya itu ada patung singa emas di dalam itu. Kalau mungkin yang kenapa kok singa? Karena memang itu identik dengan kota Malang. Nah, itu patung singanya dari sini kelihatan. Nah, ini kita masuk ke Jalan Besar Cideng. Ini jalan apa? Jalan Cideng. Ya. Di sini ada yang gemar berolahraga, ada yang suka olahraga. Nah, di sini biasanya kalau minggu ada Car Free Day setiap jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi yang hobinya berolahraga bisa ajak orang tuanya untuk datang ke Car Free Day. Maka kita olahraga bareng yuk ke Car Free Day. Selanjutnya coba kita noleh ke sebelah kiri. Ada yang pernah kesini? Namanya apa? Museum apa? Museum Brawijaya. Coba lihat di depan museum itu ada mobil besar, itu namanya apa? Tank. Tank itu dibuat untuk perang. Ya, jadi tank yang di depan museum itu pernah digunakan perang pada tanggal 10 November. Monumen Patung Pahlawan Kering. Ini dulunya dibangun untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, mayoritas dari kalangan pelajar. Masih ada di
jalan juga. Ini banyak sekali muda-mudi bapak-bapak yang duduk di sini, biasanya tempat untuk bersantai. Ini bukan hanya di kaki Taman Heritage, tapi di sini juga bisa. Nah, kita melewati simpang balapan. Simpang apa namanya? Simpang balapan. Ada yang tahu kenapa ini kok dinamakan simpang balapan? Tahu? Jadi dulunya di gedung Prokesma ini itu tempat arena pacuan kuda waktu zaman penjajahan. Sementara taman yang bundar ini adalah pintu masuknya, gerbang masuknya ke arena pacuan kuda. Itu patung yang di tengah itu adalah patung salah satu pahlawan asli Malang kelahiran Sumber Majid. Namanya juga diabadikan menjadi nama jalan dan juga terminal di Kota Malang. Itu namanya pahlawan Hamid Rusdi. Pahlawan apa? Hamid Rusdi. Kita masuk jalan Perbaru. Di sini juga ada Taman Perbaru. Di sini suasananya lebih tenang, lebih rindang, lebih teduh kalau dibandingkan dengan alun-alun Kota Malang. Juga ada fasilitas bermain, ada ayunan, ada beberapa fasilitas olahraga juga. Nah, di sebelahnya Taman Perbabu ini bisa kita lihat di sebelah kanan ini merupakan hutan kota. Hutan kota Malabar, jadi paru-paru hijau di Kota Malang. Tepat di sebelahnya hutan Kota Malabar ini ada pasar, ada yang tahu nggak sih namanya pasar apa? Pasar Rororobong. Ada yang pernah ikut orang tuanya ke pasar? Ada yang bantu belanja? Biasanya belanja apa aja sih kalau ke pasar itu? Sayur, ayam, jual apa lagi? Ya, dan semuanya ya. Dan pasar Rororobong tadi itu sekarang sudah jadi pasar modern. Jadi kalau bayar ke sana, belanja di sana bayarnya segana, nggak harus pakai uang. Jadi kita bisa bayar pakai cashless. Itu bayarnya pakai transfer. Iya. Ini sudah jadi era digitalisasi, mengikuti era digitalisasi pasar modern. Armada Bima Cito. Jadi kita punya 5 di Kota Malang. Booster ini namanya apa? Stadion Gajayana. Betul sekali, Stadion Gajayana. Stadion Gajayana ini merupakan stadion pertama dan tertua di Indonesia. Bukan hanya di Kota Malang, melainkan di Indonesia. Stadion Gajayana ini memiliki kapasitas 30 orang. Jadi 30.000 orang bisa masuk ke Stadion Gajayana. Biasanya Arema itu kalau latihan juga di Stadion Gajayana. Akun sosial media itu, kalau di Instagram kita ada @Malang Kota, kita juga ada di TikTok, Facebook dan juga Twitter. Silahkan kalau mau di follow untuk update informasi terbaru di Kota Malang. Atau mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan aspirasi di Kota Malang, ada traffic light yang padam atau ada kemacetan dan parkir siang, nanti bisa juga disampaikan melalui akun sosial media di Perhubungan Kota Malang.
Di mana? Nah, adik ada yang tahu nggak ini kenapa kita berhenti ya? Karena lampu merah. Ya, jadi kalau lampu merah itu artinya kalau lampu hijau artinya jalan. Kalau lampu kuning berhati-hati atau bersiap-siap. Nah, kita lihat di sebelah kiri kita ada mall besar namanya Mall Sarinah. Ini mall pertama di Kota Malang. Jadi sebelum ada MOG, ada Makro, Mall Sarinah ini sudah ada. Sementara yang di depan itu namanya Mall Ramayana. Dulunya Mall Ramayana ini pernah dijadikan sebagai penjara wanita. Penjara wanita. Sekarang sudah jadi mall layanan publik, jadi kalau ada yang mau ngurus KTP, KK, bisa datang. Namanya ya, di lantai 3. Wah, jadi ini tidak terasa ya kita sudah 5 jam bersama loh. Terhitung sama ngantrinya gitu maksudnya ya. Kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik dari SDN Purwodadi 4 dan juga untuk ibu guru dan bapak guru. Terima kasih atas antusiasnya dan juga sudah bersedia antri untuk naik bus Magitor. Setelah ini turunnya dari bus Magitor hati-hati ya, bergantian, nggak boleh rebutan ya. Dicek lagi barang bawanya, tasnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan juga untuk sampah, kalau ada sampah kita kumpulkan, jangan dibuang di dalam bus Magitor ya. Boleh, silakan.